Hai, konnichiwa, minasan. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai Minna no Nihongo bab 2 ya. Hai, di bab 2 ini kita akan belajar mengenai kata tunjuk dalam bahasa Jepang ya. Yaitu ada kata tunjuk kore, sore, are ya, kata tunjuk kono, sono, ano, kemudian ada kalimat ka ya. Lalu kata benda no, kata benda ya. Hai, partikel no di sini itu mungkin agak sedikit berbeda dengan bab sebelumnya ya, minasan. Oke, tanpa lama-lama kita akan langsung bahas mengenai pembahasan pertama, yaitu hai, kata tunjuk ya. Hai, kata tunjuk benda dalam bahasa Jepang itu ada 3 ya, yaitu hai, ada kore ya. Kore artinya ini ya. Kore artinya ini. Biasanya bendanya itu ada di dekat si pembicara ya. Katakanlah ini yang perempuan si pembicara dan lawan bicaranya si laki-laki yang pakai baju biru ini ya, minasan. Hai, contohnya. Hai, contohnya kore wa ringo desu ya. Kore wa ringo desu. Ini adalah apel ya. Ini adalah apel. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada sore. Hai, sore artinya itu ya. Biasanya bendanya itu ada di dekat lawan bicara ya. Bendanya ada di dekat lawan bicara. Contohnya sore wa ringo desu. Sore wa ringo desu. Itu adalah apel ya. Perhatikan. Selanjutnya ada are ya. Are artinya itu juga ya. Tapi bendanya ini berada jauh dari si pembicara maupun lawan bicara ya. Nah, kalau sore si bendanya ada di dekat lawan bicara, kalau are itu jauh dari keduanya gitu ya. Hai, artinya sama-sama itu. Cuman letak bendanya yang berbeda. Are wa ringo desu ya. Are wa ringo desu. Itu adalah apel. Nah, seperti itu. Ya, jadi perhatikan untuk sore dan are itu artinya sama-sama itu, cuman kalau sore bendanya ada di lawan bicara, kalau are itu jauh dari keduanya, ya, itu jauh, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat beberapa contoh supaya lebih jelas lagi. Nah, di sini ada benda ya, bendanya itu ada di si pembicara, berarti pakainya hai, kore ya. Kore wa hong desu ka? Ya, kore wa hong desu ka? Hai, apakah ini buku? Gitu. Jawabnya, hai, so desu. Hai, so desu. Ya, betul. Ya, hong desu, buku. Atau boleh ditambahkan sore wa hong desu. Lebih lengkap lagi ya, itu buku. Seperti itu ya. Hai, kemudian selanjutnya sore wa hong desu ka? Ya, sore wa hong desu ka? Apakah itu buku? Nah, hong itu buku ya, minasan. Kemudian dijawab, iye soja arimasen. Ya, iye soja arimasen. Bukan ya, artinya bukan. Jishou desu. Jishou desu. Ini kamus ya. Kemudian yang ketiga, are wa nan desu ka? Ya, are wa nan desu ka? Nan itu apa ya? Ini jimoshi atau kata tanya dalam bahasa Jepang untuk menanyakan benda ataupun barang, gitu ya. Are wa nan desu ka? Itu apa? Nah, karena bendanya jauh dari keduanya, makanya are, ya kan? Hai, jawabnya are wa kabang desu. Sama-sama jawab are karena jauh dari keduanya ya. Are wa kabang desu. Ya, itu adalah tas ya. Kabang itu artinya tas ya, minasan. Hai, kemudian hai. Kalau tadi ada kore, sore, are, nah sekarang kono, sono, ano ya. Kono, sono, ano itu kata tunjuk juga ya. Cuman kalau kono, sono, ano yang ujungnya no ini dia nggak bisa berdiri sendiri alias harus diikuti kata benda ya. Kalau tadi korewa, sorewa, arewa. Nah, kalau sekarang nggak bisa, harus diikuti dengan kata benda. Kita bandingkan sedikit ya, minasan. Gitu. Baik. Nah, yang tadi korewa ringo ya. Ini adalah apel ya. Kemudian yang kedua
Yang sekarang, kono ringo wa, ya, kono ringo wa, apel ini adalah, gitu ya, apel ini adalah. Nah, jadi beda ya, minasang. Kore wa ringo, ini apel. Kono ringo, apel ini, gitu ya. Jadi sedikit berbeda ya. Oke, penggunaannya di sini. Baik, kono ringo berarti apel ini ya. Contoh, kono ringo wa dare no desu ka? Ya, kono ringo wa dare no desu ka? Apel ini punya siapa? Dare no itu punya siapa ya, minasang. Kono ringo wa dare no desu ka? Apel ini punya siapa? Seperti itu. Kemudian selanjutnya sono sama dengan sore ya. Sono ringo berarti apel itu gitu ya. Sono ringo wa dare no desu ka? Apel itu punya siapa? Nah, seperti itu ya. Lalu ano ringo ya. Ini juga sama dengan are ya. Bendanya jauh dari keduanya. Contoh, ano ringo wa dare no desu ka? Apel itu punya siapa? Ya, ano ringo wa dare no desu ka? Apel itu punya siapa? Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh dalam percakapan ya. Hai, kita lihat. Oke. Kono hon wa dare no desu ka? Buku ini punya siapa? Kono hon wa dare no desu ka? Buku ini punya siapa? Dijawab, sono hon wa watashi no desu. Ya, buku itu punya saya. Gitu ya. Sono hon wa watashi no desu. Buku itu punya saya. Hai, seperti itu. Hai, lanjut. Yang kedua, sono jisho wa anata no desu ka? Ya, sono jisho wa anata no desu ka? Apakah kamus itu punya Anda? Gitu ya. Jawabnya, hai, kono jisho wa watashi no desu. Ya, kono jisho wa watashi no desu. Ya, kamus ini punya saya. Ya. Si perempuan bilang sono, kenapa? Karena kan bendanya ada di lawan bicara, ya. Kemudian si laki-laki jawabnya kono, kenapa? Karena bendanya ada di dia, gitu ya. Jadi perhatikan ya, minasang arah dan letak bendanya seperti itu. Hai, contoh yang ketiga. Ano kata wa donata desu ka? Ya, orang itu siapa? Ano kata, kata itu sama dengan hito ya, artinya orang. Berarti ano kata itu sama dengan anohito, artinya orang itu. Itu. Kemudian donata juga sama ya, sama dengan dare ya. Cuman donata, anokata itu lebih sopan gitu ya, minasan. Hai. Jawabnya, anokata wa Mira sang desu. Ya, anokata wa Mira sang desu. Orang itu saudara Miller. Seperti itu ya, minasan. Hai. Itu untuk kata tunjuk kono, sono, ano ya. Ingat, dia tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti dengan kata benda ya. Hai, semoga lebih paham lagi ya. Oke, selanjutnya. Hai, ada so des dan soja arimasen. Nah, tadi juga udah dipakai ya. So des itu untuk menyatakan hal yang betul ya. Soja arimasen itu bisa diartikan bukan ya. Ini untuk menjawab kalimat tanya yang predikatnya kata benda. Ya, tadi juga udah diulas ya sedikit. Hai. Contoh, kore wa hong desu ka? Ya, apakah ini buku? Hai, so desu. Ya, betul. Jadi kalau betul itu tinggal jawab hai, so desu. So desu itu bisa diartikan betul ya. Hai, kemudian are wa hong desu ka? Apakah, maaf, itu ya. Apakah itu buku? Iye soja arimasen ya. Bukan ya. Maksudnya bukan buku. Ini kan jelas-jelas tas ya, minasan. Jadi kalau positif hai so desu ya. Kalau negatif iye soja arimasen gitu ya. Hai, selanjutnya. Hai, ada kalimat ka, kemudian kalimat ka. Ya, ini itu untuk menanyakan lawan bicara mengenai pilihan ya di antara dua pilihan ya. Nah, contoh di sini ya. Kore wa enpitsu desu ka? Borupen desu ka? Gitu. Kore wa enpitsu desu ka? Borupen desu ka? Ya, apakah ini pensil
atau pulpen, mungkin si pembicara agak bingung ya, karena mungkin bentuknya hampir sama ya, antara pensil dan pulpen. Makanya ditanyakan untuk mempertegas, memperjelas ya. Enpitsu desu ka? Borupen desu ka? Nah, itu ya. Jadi ngasih apa ya? Pertanyaan pilihan ya. Kemudian dijawab yang betulnya ya. Sore wa enpitsu desu. Ya, sore wa enpitsu desu. Itu adalah pensil. Ya, berarti ditegasin bahwa itu adalah pensil. Seperti itu. Hai, contoh lagi. Sono jisho wa anata no desu ka? Wangsang no desu ka? Ya, apakah kamus itu punya Anda atau saudarawan? Nah, ini juga untuk mempertegas ya. Hai, sono jisho wa anata no desu ka? Wangsang no desu ka? Hai, jawabnya. Hai, kono jisho wa watashi no desu. Gitu ya. Kono jisho wa watashi no desu. Ya, kamus ini punya saya. Gitu ya. Kono jisho wa watashi no desu. Kamus ini punya saya. Hai, seperti itu ya. Jadi jelas ya bahwa kamus ini miliknya si laki-laki ini ya. Hai, selanjutnya. Nah, ini contoh lagi. Ano kata wa Mira-san desu ka? Karina-san desu ka? Mungkin si pembicara dia bingung ya, karena dari kejauhan postur tubuhnya mungkin sama ya, jadi bingung apakah dia itu si Miller atau si Karina gitu ya. Dijawab, hai, ano kata wa Mira-san desu. Orang itu saudara Miller. Nah, seperti itu ya minasan. Jadi kalau misalnya ada benda atau hal yang mungkin diragukan, atau misalnya mirip, jadi minasan bisa mempertegasnya dengan kalimat ini ya. Apakah A, apakah B gitu ya. Nanti dijawab yang betulnya yang mana ya, dipilih salah satunya apakah A atau B. Seperti itu ya. Hai, selanjutnya. Hai. Ini penggunaan partikel no ya. Di sini ada dua fungsi ya, minasang. Hai. Kata benda satu no, kata benda dua ya. Nah, kata benda satunya itu menjelaskan tentang kata benda dua. Contoh, kore wa nan no shimbun desu ka? Ya, kore wa nan no shimbun desu ka? Ini koran tentang apa gitu ya. Ini koran ya, koran tentang apa. Nah, no di sini itu bisa diartikan tentang ya, atau tidak disebutkan juga nggak masalah ya. Berarti koran apa gitu boleh ya. Nah, dijawabnya kore wa eigo no shimbun desu. Ya, dijawabnya sore wa eigo no shimbun desu. Itu koran bahasa Inggris atau itu koran tentang bahasa Inggris. Itu juga boleh ya. Jadi no di sini bisa diartikan tentang itu ya, kata benda satu, kata benda dua ya. Contoh, ini ada beberapa contohnya ya, minasang. Nihongo no hong berarti ya buku bahasa Jepang. Ingat, dibalik ya minasang, dibalik nerjemahinnya. Kemudian yang keduanya, kamera no zashi ya, kamera no zashi. Zashi itu majalah ya. Berarti majalah tentang kamera atau majalah kamera itu. Kemudian yang ketiga, jidosha no hong ya, jidosha no hong berarti buku tentang mobil gitu ya, atau kendaraan seperti itu. Nah, yang keempat, eigo no shimbun. Yang tadi ya, eigo no shimbun berarti koran tentang bahasa Inggris atau koran bahasa Inggris lah ya gitu ya. Jadi no-nya itu bisa diartikan tentang ya. Hai, kemudian fungsi no yang kedua itu untuk menjelaskan kepunyaan atau kepemilikan ya, minasang, kepunyaan atau kepemilikan. Tadi juga udah beberapa kali disinggung ya. Contohnya, hai, kono jisho wa anata no desu ka? Ya, anata. Anata tuh Anda. No itu bisa diartikan milik atau punya ya, yang di sini. Anata no desu ka? Ya, apakah ya? Apakah ini milik Anda gitu ya? Contoh kalau iya ya berarti hai watashi no desu ya. Hai watashi no desu. Kalau tidak
Iie watashi no ja arimasen. Ingat, des itu untuk positif, kalau negatifnya ja arimasen, artinya bukan. Ya, iie watashi no ja arimasen. Bukan, bukan punya saya. Seperti itu ya. Hai. Jadi untuk kata benda no, kata benda atau partikel no di sini itu memiliki dua fungsi. Yang pertama untuk menjelaskan atau artinya bisa tentang ya. Kemudian yang kedua itu mengenai kepemilikan atau kepunyaan. Di sini no-nya bisa diartikan punya atau milik gitu ya. Hai. Oke, minasan, itu saja untuk pembahasan di bab 2 ini. Semoga bermanfaat. Arigatou gozaimasu. Otsukaresama desu.